Hey guys, selamat datang kembali di Free Driving Indonesia, dan di video kali ini saya akan bahas tentang fitur layar di Medibank Android. Ya, karena fitur layar di Medibank ini itu agak sedikit berbeda dengan aplikasi-aplikasi menggambar yang lain. Bisa dibilang cukup rumit dan cukup membingungkan juga, apalagi bagi kalian para pengguna baru. Jadi saya sarankan untuk tidak skip video ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting yang ada di dalam video ini. Bahkan saya sering sekali menjawab pertanyaan di komentar yang dimana dia mempertanyakan informasi yang sudah saya jelaskan di dalam video. Nah, itu adalah contoh orang korban skip video tutorial ya guys ya. Oke, di sini kita akan bahas dari yang fitur yang ada di paling bawah ini ya, yang saya kotaki ini. Nah, di sini di bagian sisi paling kiri itu ada fitur tambah layar yang berbentuk tanda plus ini. Nah, itu ada banyak sekali jenis layer, jadi itu yang saya sebut agak sedikit membingungkan. Nah, kemudian ada fitur yang bergambarkan tong sampah ya, itu berarti untuk menghapus layernya, kalian pasti sudah tahu. Kemudian di sebelah kanannya lagi itu ada icon yang berbentuk anak panah yang mengarah ke atas dan juga mengarah ke bawah seperti ini. Nah, untuk dua fitur ini digunakan untuk memindah layer ya, kalian bisa lihat. Ini adalah layar sketsa dan ini adalah layar line art. Kalian bisa pindah ke atas dan ke bawah ya. Kalian bisa coba sendiri nanti. Dan kemudian di sini ada fitur lock. Tapi fitur lock ini kalian harus beli ya. Kalian harus beli atau berbayar terlebih dahulu baru kalian bisa gunain. Jadi saya nggak bisa tunjukin cara penggunaannya kayak gimana karena saya pakai yang versi gratis. Kemudian di sini ada yang paling kanan ini itu ada pengaturan layernya ya, mulai dari filternya sampai pengaturan layer yang lain seperti merotasi gambar atau mengubah posisi gambar seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas tentang layer-layer yang ada di sini ya. Di sini ada layer color. Nah, layer color ini adalah layer normal di mana kalian bisa bebas menggunakan warna apa aja ya. Nah, seperti ini misalkan di sini saya akan coloring. Nah, seperti ini. Nah, saya akan saya akan bahas tentang coloring menggunakan aplikasi Medibank ini di video yang lain ya. Jadi nggak di video yang ini. Jadi tunggu aja videonya ya. Nah, seperti yang kalian lihat untuk layer color itu digunakan untuk color seperti ini. Sama saja kalian ubah warnanya jadi biru. Maksud saya hijau seperti ini ya. Nah, seperti ini kita warnai. Nah, nanti warnanya akan mengikuti warna yang kalian pilih. Nah, kita mulai tambah layer lagi. Di sini ada layer 1 bit dan juga ada layer 8 bit. Untuk dua layer ini sebenarnya sama ya. Tapi jika kalian pakai layer ini, kalian tidak bisa menggunakan warna. Jadi cocoknya digunakan untuk menggambar komik ya. Komik atau manga itu cocok sekali. Untuk layer 8 bit ini itu lebih mulus kalau untuk digunakan. Jadi lebih baik pakai layer dan 8 bit kalau menggambar manga. Dan jika kalian pakai warna ya, misalkan saja di sini saya pilih warna hijau kan tadi kan. Nah, jika kalian goreskan seperti ini, itu warnanya jadi hitam putih ya. Jadi nggak ada warnanya. Warna apapun yang kalian pilih ya, meskipun itu biru, merah ataupun yang lain, tetap warnanya akan menjadi hitam dan putih seperti itu. Nah, oke, kalian sekarang sudah paham ya untuk layer 8 bit ini. Cara penggunaannya juga cukup mudah. Jadi lebih baik kalian pakai layer normal aja jika pengen buat fan art ya. Nah, ini akan saya hapus saja. Kemudian di sini ada layer folder ini ya. Ada layer folder, dan untuk layer folder ini cara penggunaannya itu untuk mengelompokkan layer-layer lain ya. Jadi seperti layer karakter kalian bisa kelompokkan di folder tersendiri, dan layer background kalian bisa kelompokkan di folder tersendiri. Dan cara memasukkan layernya itu cukup mudah juga ya guys ya. Jadi nggak terlalu rumit. Kalian tap dulu layernya ya. Cara ini salah satu caranya. Nah, kalian tap dulu layernya. Kalau kalian pengen masukkan layer lain, itu perhatikan dulu posisi layernya itu ada di mana ya. Misalkan saja jika layernya ada di atas seperti ini, maka kalian harus tap icon anak panah yang mengarah ke bawah seperti ini.
nanti akan masuk ke foldernya. Nah, kalau kalian ada di sini ya, kalau layarnya ada di bagian bawah layar folder, maka kalian harus tap anak panah yang mengarah ke arah atas seperti ini. Nah, seperti ini itu akan masuk ke folder. Nah, untuk masukannya wajib harus dari atas seperti ini ya guys ya. Tapi kalau untuk mengeluarkannya, kalian harus ada di paling bawah, layar yang paling bawah seperti ini. Kalian tap icon yang ini, yang anak panah mengarah ke bawah seperti ini. Nanti akan dikeluarkan dari layar folder seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Kalau tandanya masuk itu agak sedikit geser ke kanan ya, layernya atau bar layernya ini. Nah, itu cara menggunakannya. Dan ada cara lain, yaitu kalian tap dulu foldernya ya sampai terbuka seperti ini, kemudian kalian tambah layer. Nah, nanti akan otomatis masuk sendiri. Nah, itu cara lain ya. Dua layer ini saya akan hapus saja karena nggak perlu. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan layer folder ya. Oke, di sini juga ada ini select and image to add, kemudian ada add and image by taking a photo. Nah, untuk dua fitur ini ya, yang atas itu kalian mengambil foto dari galeri, kemudian yang bawah ini yang add and image by taking a photo itu kalian mengambilnya secara langsung melalui kamera. Jadi hanya itu perbedaannya ya, kalian bisa coba sendiri nanti ya untuk praktek. Dan kemudian ada half tone layer. Nah, untuk half tone layer ini ada dua settingan sebenarnya ya. Di sini ada touching, vertikal, horizontal. Nah, untuk vertikal dan horizontal ini hanyalah garis aja ya, seperti garis arsiran. Dan kemudian untuk hatching ini itu adalah pola titik ya. Jadi anggap saja ini adalah screen tone gitu ya, screen tone untuk manga. Nah, kemudian ini ada fix tone depth ya, kalian bisa set seperti ini. Kemudian kalian bisa atur-atur juga. Nah, untuk lines ini itu jika semakin ke kanan seperti ini, itu polanya atau titiknya itu akan semakin padat ya, jadi semakin kecil. Tapi kalau dikurangi ke kiri seperti ini, itu nanti akan semakin besar pola titiknya. Jadi lebih baik pakai di tengah-tengah aja, sekitar 60% atau 70 seperti ini ya. Kalian bisa set. Nah, seperti ini. Layarnya akan layar 8 bit ya. Nah, kemudian cara penggunaannya itu ya sama ya, kalian bisa pakai warna abu-abu cara penggunaannya. Jadi seperti ini. Kalau nggak pakai warna abu-abu, kalau kalian pakai warna hitam, nanti jadinya akan terlalu padat gitu ya. Jadi lebih baik pakai warna abu-abu seperti ini. Nah, ini bagi kalian yang sering nanya ya, Bang, cara ngasih screen tone-nya itu gimana? Ya, caranya seperti ini ya guys ya, pakai layar yang saya tunjuk ini. Nah, seperti ini ya untuk kasih screen tone. Nah, untuk layar yang ini ya, kalian pakai layar half tone layer ini. Kemudian ada max layer 8 bit, kemudian ada stencil layer 8 bit. Itu sama aja ya, digunakan untuk memangkas ya. Max layer 8 bitnya akan terpangkas jika kalian pilih layar yang paling bawah ini. Untuk layar yang paling bawah ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhin, jadi kalian nggak perlu pelajarin juga sebenarnya ya. Nah, oke, ini akan saya hapus saja. Ini juga ya, saya akan hapus. Dan sekarang untuk semua layernya saya sudah jelaskan, dan kalian bisa coba satu-satu biar makin paham ya. Dan sekarang kita bahas yang ada di sini ya, yang ada di bagian sini yang saya kotaki ini ya. Oke, sekarang kita bahas dari fitur clipping dan protect alpha. Untuk fitur clipping ini sebenarnya adalah fitur pangkas sama seperti di Ibis Pen X. Kemudian untuk fitur protect alpha itu juga merupakan fitur yang sama seperti di alpha lock di Ibis Pen X juga. Nah, dua fitur ini itu sebenarnya fungsinya sama, tapi cara penggunaannya itu berbeda. Jadi di sini saya akan tambah layer dulu ya. Kemudian saya akan clipping. Nah, ada anak panah yang membengkok mengarah ke bawah, itu artinya sudah terclipping ya. Nah, untuk
clipping ini itu supaya layer yang kalian clipping ini bentuknya akan mengikuti layer yang tidak kalian clipping yang ada di bagian bawahnya seperti ini ya. Nah, jadi misalkan contohnya seperti ini ya. Saya akan coloring di bagian rambut yang tengah ini ya, yang ada di sini dengan warna hijau agak gelap seperti ini ya. Dan kalian bisa, nah di sini saya akan pakai airbrush saja. Nah, jika sudah selesai kalian bisa warnai seperti ini. Nah, bisa kalian lihat bentuknya nggak akan keluar ya, jadi nggak akan keluar ke warna lain ya yang ada di sekitarnya, jadi mengikuti warna rambut ini. Nah, jika kalian nggak clipping seperti ini nanti akan jadi seperti ini, jadi jelek ya guys ya. Nah, jika kalian clipping nanti akan mengikuti gambar yang ada di bagian bawah seperti ini. Nah, jadi lebih rapi seperti itu ya. Nah, kemudian untuk fitur alpha lock ini, untuk fitur alpha lock atau protect alpha ini itu caranya sama ya, prinsipnya sama seperti fitur clipping tapi di satu layer, jadi nggak layer terpisah seperti ini. Jadi di satu layer, misalkan saja di sini ini adalah layer land art, saya akan kasih warna lain, saya akan kasih warna coklat misalkan ya, seperti ini. Nah, tunggu ya, saya ganti pen dulu. Nah, seperti ini misalkan saja ya. Nah, kalian bisa lihat warnanya berubah dan tidak terpengaruh di bagian yang tidak ada di line artnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Jadi warna line artnya akan berubah. Nah, tapi jika kalian nonaktifkan protect alpha-nya, nanti akan seperti ini guys ya. Nah, jika kalian gores nanti akan seperti ini. Nah, jadi akan keluar. Jadi lebih baik kalian aktifkan protect alpha-nya seperti ini biar mengikuti bentuk yang sudah kalian buat ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi jika kalian rilis seperti ini itu juga nggak apa-apa karena sudah terubah warnanya, jadi nggak usah khawatir. Tapi jika di sini, jika di clipping, jika kalian ubah, jika kalian nonaktifkan nanti akan jadi seperti ini. Nah, mendingan pakai protect alpha atau clipping ya. Kalau saya mending pakai clippingnya ya, karena untuk cari amannya kalau ada kesalahan kita bisa hapus layer yang kita clipping aja. Tapi kalau di protect alpha seperti ini itu nanti line artnya ini akan ikut terhapus ya. Jadi yang kalian warnai ini itu sudah mengubah warnanya, jadi jika kalian hapus nanti akan ikut terhapus. Nah, seperti itu untuk fitur clipping dan protect alpha ini ya. Oke, sekarang kita bahas yang ini, yang draft layer sama lock. Untuk yang draft layer ini itu misalkan saja jika ini ya, layer sketsa ini saya draft seperti ini ya, saya draft layer. Nah, nanti bisa kalian lihat di sini ada apa itu namanya, ada sketsanya ya, masih ada sketsanya. Nah, jika kalian draft seperti ini, maka jika kalian simpan ke format file JPG atau format foto, nanti yang layer yang kalian draft itu akan menghilang. Jadi kalian bisa coba sendiri nanti ya, kalian bisa pakai uji coba ya, kalian bisa gunakan di layer sketsa kalian, kemudian kalian draft dan kalian simpan, nanti pasti akan apa itu namanya, nanti pasti akan hilang untuk layer sketsanya ini karena sudah kalian draft layer. Dan kemudian untuk layer lock ini ya, itu untuk mengunci layernya, jadi tidak bisa kalian hapus dan juga tidak bisa kalian ubah gambarnya. Misalkan saja seperti ini. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini ya, you have released locked layer. Nah, nggak bisa kalian ubah sama sekali dan nggak bisa kalian hapus juga. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk lock layer ini lebih baik kalian gunakan jika memang benar-benar kalian sudah jadi ya, walaupun bisa dirilis juga seperti ini. Nah, itu adalah fungsi lock layer, jadi untuk keamanan supaya tidak terhapus ya. Nah, kemudian di sini ada efek.
ya. Untuk efek layer ini itu sebenarnya untuk mengubah penampilan kuas saja sebenarnya ya. Jadi misalkan saja seperti ini ya. Kemudian saya pakai layer tambahan, kemudian saya efek. Nah, ini ada watercolor ya, watercolor. Kalian bisa pilih set. Nah, ini untuk mengubah goresan kuas kalian saja sebenarnya. Nah, seperti ini bisa kalian lihat di pinggirnya agak sedikit tebal ya. Nah, itu biar kesannya itu seperti cat air gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi nggak terlalu penting sebenarnya untuk efek ini. Di sini saya akan bikin non aja ya. Dan saya akan hapus aja karena nggak perlu. Nah, itu untuk efek layer ini ya. Untuk efek layer gunanya hanya untuk mengubah kuas kalian supaya terlihat seperti watercolor atau cat air seperti itu. Nah, oke, sekarang kita bahas yang ini ya, yang opacity dan juga blending mode. Nah, oke, untuk opacity ini itu adalah ketransparanan dari layer ya. Misalkan saja ini ya, ini yang layer warna hijau ini, itu saya akan turunkan opacity-nya. Nah, bisa kalian lihat akan menurun atau memudar warnanya ya. Jadi seperti ini, itu gunanya untuk opacity. Kalian pasti sudah tahu jika sudah sering berada di aplikasi menggambar seperti ini ya. Dan kemudian ada blend mode ya. Di sini ada blend mode, dan gunanya blend mode itu untuk mengefek gambar secara manual ya. Di sini ada overlay, ADD, drive, multi, dan juga yang lain-lain. Untuk ADD ini biasanya digunakan untuk membuat seperti cahaya ya. Jadi seperti ini. Jadi saya akan gores di sini ya. Nah, jadi kelihatan lebih terang gitu ya jika kalian menggunakan ADD. Nah, seperti ini ya. Itu fungsi dari blending mode ini ya. Nanti akan saya bahas secara khusus saja. Jadi di sini saya akan bahas lokasinya saja ya. Jadi caranya seperti ini. Kalian tinggal edit ya, tab tulisan edit, kemudian kalian tab tulisan ADD atau normal ya. Biasanya normal dulu seperti ini. Kemudian kalian tinggal pilih blend modenya dan kemudian kalian set untuk mengaktifkannya. Jadi seperti ini cara penggunaannya ya. Dan kemudian saya akan bahas yang ini ya, yang ini, yang di titik 3 ini. Ini untuk pengaturan layer sebenarnya. Di sini untuk yang filter ini saya nggak akan bahas karena kalian pasti jarang banget untuk menggunakannya. Jadi saya akan bahas di video yang lain aja. Tapi khusus untuk pengaturan layer ini, untuk layer manajemen ini, saya akan bahas sekarang. Untuk margin down ini itu sebenarnya untuk menggabung layer ya. Jadi misalkan saja seperti ini, saya akan gabung layer ini, dua layer ini saya akan gabung jadi seperti ini, margin down. Nah, nanti akan tergabung ya. Nah, bisa kalian lihat ini menjadi satu layer. Dan kemudian ada ini dia ya, duplikat ini untuk mengcopy layer sebenarnya ya. Jadi nggak usah saya tunjukin caranya kayak gimana ya. Kalian tahu jika copy itu berarti akan menggandakan gambarnya jadi di layer yang berbeda. Kemudian ada clear layer, itu artinya kalian akan membersihkan semua gambar yang ada di layer. Kemudian ada flip vertikal dan flip horizontal. Untuk flip vertikal itu akan mengubah arahnya ya. Kalau pakai layer yang ini nggak kelihatan. Nah, oke, sekarang kita pakai yang ini aja ya, yang lebih besar jadi lebih kelihatan. Nah, jika kalian flip vertikal, nah nanti akan terubah seperti ini. Bisa kalian lihat. Tapi jika kalian lock seperti ini, itu yang keluar itu hanya duplikat saja. Jadi kalian harus buang locknya terlebih dahulu atau nonaktifkan locknya, baru kalian bisa pakai vertikalnya. Jadi seperti ini ya. Nah, itu untuk penggunaan yang ini ya. Kalau untuk horizontal itu artinya kanan kiri ya guys ya. Nah, kita normalin lagi semuanya. Kalau untuk yang horizontal ini itu artinya kanan kiri ya. Jadi mengubah posisinya menjadi kanan kiri. Kalau vertikal itu atas bawah. Nah, kemudian ada rasterize. Rasterize ini sebenarnya untuk menjadikan layernya menjadi normal kembali. Misalkan saja seperti ini. Di sini saya akan pakai layer half tone layer seperti ini.
dan kemudian kita set aja seperti ini ya. Nah, tandanya itu adalah ada ini ya yang saya tunjukin ya, saya lingkari juga ini. Itu artinya adalah have layer, dan kalian bisa normalkan dengan menggunakan yang ini, rasterize seperti ini. Nanti akan hilang, nanti akan menjadi layer 8 bit biasa ya. Jadi seperti itu cara penggunaan rasterize ini, dan kita hapus saja ya. Nah oke, jadi seperti itu fungsi dari layer-layer ini ya. Kalian bisa berlatih dulu ya, jangan terburu-buru untuk menggunakannya ya. Jadi kalian bisa berlatih dulu sebelum kalian membuat land art ya, maksud saya membuat fan art. Jadi kalian harus berlatih terlebih dahulu, jangan sembarangan. Kalau kalian sembarangan itu ya nanti nggak akan jadi gitu, nggak akan jadi karya seni kalian. Jadi jika kalian pengen bisa, kalian harus latihan dulu, pahami dulu aplikasi apa yang kalian gunakan dan gimana cara gunainnya ya. Salah satunya ya kalian bisa cari di internet, atau kalian bisa cari video tutorial seperti ini. Nah jadi seperti ini cara penggunaannya, mekanismenya seperti ini saya sudah jelaskan, dan semoga ini bisa membantu kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like aja, dan jika kalian para pengunjung baru, kalian bisa subscribe jika kalian mau, dan kalian bisa follow akun Instagram saya jika kalian pengen tahu kegiatan apa aja yang saya lakukan di channel ini, atau video apa yang akan saya upload berikutnya. Biasanya saya upload thumbnailnya atau gambar saya dulu, baru saya upload di YouTube ya. Jadi di Instagram dulu gambarnya, baru di YouTube videonya. Jika kalian pengen download gambar-gambar saya, kalian bisa kunjungi akun DeviantArt saya ya. Itu linknya sudah ada di deskripsi semua. Kalian bisa klik aja, nggak perlu repot-repot buat nyari ya. Nah oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Bye bye.